Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada henti-hentinya kita ucapkan karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa beribadah pada kesempatan ini di musola ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagai hamba yang lemah, hamba yang penuh dosa dan sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah barang tentu kita selalu meminta, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita selalu berdoa kepada Allah. Dan dalam adab berdoa kepada Allah juga perlu kita ketahui, ingin buatan doa kita niku dikabulkan oleh Allah. Ingin sekali. Jalur iki dituruti, jalur itu dituruti, jalur ibadah haji dituruti. Senang buatan? Senang. Niki wonten 7 adab dalam doa. Apa saja yang termasuk adab dalam doa niku? Ya, boten angsal berkata aku wis donga tapi tidak terkabul. Lah ini boten angsal. Wonten kisah ngeten dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan selama dia berdoa bukan untuk keburukan atau memutus tali silaturahim, dan selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Ya, kemudian seseorang bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud tergesa-gesa dalam berdoa? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu seseorang yang berkata, sungguh aku telah berdoa dan berdoa, namun tak juga aku melihat doaku dikabulkan. Lalu dia merasa jenuh dari meninggalkan doa tersebut. Jadi bukan masalah kok supaya udah dikabul dungane padahal wis donga mendino, diewangi sampai malam-malam melekan, tambah meneh awan nggih melekan, turune nggih kirang. Lah niku mboten asal. Maksudnya dalam artian mboten asal mengeluh karena sudah berdoa. Terus saja berdoa, sampai saatnya waktu yang ditentukan Allah mengabulkan doa kita. Kan nanti kalau ceritakan bahwasanya Nabi Musa niku berdoa agar Fir'aun mendapat hidayah, mendapat pertolongan Allah. Niku ndonga 40 tahun baru Fir'aun niku ditenggelamkan, dimusnahkan. Boten langsung jangan langsung, boten mesti ngoten. Nabi Nuh alaihissalam niku mendapat perintah untuk membuat perahu niku napa langsung jedruk langsung nonton perahu, boten. Tetapi Nabi Nuh, dari mana pohonnya ya Allah? Ya tanam dulu pohonnya. Dikengken buat perahu dari pohon, pohonnya disuruh nanam dulu, ra wis nggih. Nanam pohonnya kudu dadi gede pinten tahun biasanya? Ratusan. Waduh. Muat katakanlah 1000 orang niku perahunya gedene sak pundi, pohonnya nggih sak pundi. Lek sakniki kan saged damel besi, seng, damel perahu sak. Lek zaman dahulu kan kayu. Jadi kok Nabi Nuh disuruh buat nanam dulu kayune. Baru setelah itu entah berapa ratus tahun kayunya besar,
ya, karena umatnya tidak mau menyembah Allah, ada yang syirik, bahkan anaknya sendiri baru dibuatlah perahu jauh, padahal jaluin pun supaya bisa. Tadi ngoten polai Nabi tidak langsung ujung ngoten, tapi ada prosesnya. Jadi boten angsal berdoa merasa jenuh dan doa lagi, boten terus mau sampai akhir hayat kita. Kemudian yang dimaksud di sini adalah ia memutus doa ya. Mari kita teladani malaikat, di mana dalam ayat disebutkan walahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu yastakbiruna 'an ibadati wa la yastahsirun. Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Jadi malaikat itu tugasnya ibadah kepada Allah, tidak merasa dia itu sombong, dan istilahnya tidak letih, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar doa dikabulkan yang kedua yaitu menghadirkan hati ketika memanjatkan doa. Hati pun manai pun dihadirkan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Yakin, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Lisane ngomong jaluk donga tapi atine teng pundi-pundi. Nah niku namanya lalai. Nek jaluk gedang goreng itu yakin, nek jaluk duit yakin. Nek jaluk rezeki yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ngoten. Kemudian selanjutnya menyanjung Allah lalu berdoa. Jadi lek sak derenge nyuwun, sak derenge ndonga disanjung dulu Allah Subhanahu wa taala, dipuji dulu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi hanya kepunyaan Allah lah asmaul husna itu, dan bermohonlah kamu dengan asmaul husna. Maksudnya pripun? Sak durungin donga niku muji Allah, ya Allah ya Razzaq ya Maha memberi rezeki, paringono kula rezeki ya Allah. Ya Allah ya Latif ya Maha halus ya Maha lembut, ya paringono kelembutan pada diriku, pada anakku, pada suamiku, pada semua yang anggota keluargaku, agar lembut hatinya, ya, agar baik akhlaknya. Nyuwun dipuji dulu Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita minta. Ya Allah yang Maha Kaya, yang Maha berizki, berilah rezeki kepadaku ya Allah ya Allah ya Allah ya Wali ya Razzaq. Jadi dungo iki. Nah niki saged dipraktekkan Bu nggih. Ibu-ibu lek badhe nyuwun blonjo teng bapak nggih dipuji dulu. Pak sampeyan kok tambah ganteng ya Pak. Waduh. Langsung metu duwite nggih. Wonten plok sak dompet wonten. Malah dikene sak dompet wis njupuk dhewe Bu. Masyaallah. Pas dibuka duitnya cilik kabeh. Ya duit kritik ya duit ewon-ewonan kadang. Alhamdulillah. Sak kresek boten apa-apa orang gitu. Jadi dipuji dulu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Lek muji siapapun kita ucapkan selain Allah, ya. Kalau muji selain Allah ucapkan masya Allah subhanallah. Misalnya pun kita ini memuji putu, masya Allah cantiknya, masya Allah gantengnya. Jadi ucapkan kalimat Allah. Soalnya apa? Lek boten diiringi kalimat Allah, entah subhanallah, masya Allah, ya Allah akbar, khawatir setan itu ganggu tenggeliku. Saestu. Kadang anak putus sakit itu karena ucapan orang tuanya ketika memuji atau ketika tidak setuju dengan perbuatan anaknya, pujian itu atau peringatan itu tidak menyebut nama Allah. Sakit itu, pilek panasnya sakit. Gantengnya yo anak sapa iki yo biasa kan ngoten nggih.
Kadang lali dhewe be anake nggih. Lu anake sapa ya? Nah, ngoten biasa. Ya. Jadi ucapkan Masya Allah, Subhanallah. Mulai saat ini ngoten. Kemudian dikisahkan ya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ia berkata ada seorang Arab Badui menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ajarkanlah kepadaku suatu kalimat yang aku bisa mengucapkannya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratahu wa subhanallahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Moga diulangi saged nggih? Lali wis nggih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Aziz hakim. Nanti saged belajar tentang Mustaqiruddin insyaallah. Artosipun apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Jadi Allah niku paling seneng kepada seorang hamba sing boten menyekutukan Allah, yang tidak menduakan Allah, yang tidak syirik kepada Allah. Allah niku seneng. Tapi Allah itu sangat benci, murka, bahkan tidak memasukkan surga kepada orang yang syirik kepada Allah. Masih amal ibadah 1000 tahun lek menyekutukan Allah, boten diterami kalian Allah. Nauzubillah min dzalik. Salat sawi sedina sawengi tapi syirik kepada Allah, boten diterami. Sedekah kau wadah tapi syirik kepada Allah, boten diterami. Jadi kita menghindari dari syirik ya. Jadi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah yang banyak. Maha suci Allah, Rabb semesta alam, serta tidak ada daya dan upaya kecuali bersama Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Niku artosipun sing kita waos niki wau. Orang Arab Badui itu berkata, itu semua untuk Rabbku. Lalu manakah untukku? Ya, kemudian beliau menjawab, Rasulullah menjawab, ucapkanlah Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Monggo bareng-bareng. Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Artosipun apa? Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah aku hidayah dan berilah aku rizki. Ini hadis riwayat Muslim. Syekh Salim niku mengatakan bahwa disunahkan untuk berzikir dan menyanjung Allah sebelum berdoa, karena Rasulullah SAW mengajarkan Arab Badui tersebut untuk menyanjung Allah terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah bersolawat. Ketika berdoa itu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersolawat itu di awal saged, kemudian juga di pertengahan saged, di akhir saged. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saged di awal nggih solawat. Jadi mengenai perintah bersolawat dalam memanjatkan doa niku, dalam hadis Fudail bin Iyad berkata, Nabi SAW pernah mendengar seorang memanjatkan doa dalam sholatnya. Lalu ia tidak memanjatkan sholawat kepada Nabi SAW. Beliau pun berkata, orang ini terlalu tergesa-gesa dalam doanya. Kemudian beliau memanggilnya
lalu menegurnya atau mengatakan kepada lainnya, jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah, menyanjungnya, lalu bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mintalah doa yang diinginkan. Jadi mulai saat ini, maka saat dereng itu mau panjenengan, walaupun doanya boten bahasa Arab, boten apa-apa ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, memuji Allah ya alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Latif, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Ghani, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian kita berdoa sesuai bahasa Indonesia, ya Allah, berilah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, rezeki yang lancar dan barokah, tidak apa sedikit tapi kata. Amin kata lo Bu. Sedikit tapi kata, amin. Bingung, sedikit tapi kata barokah ya Allah. Jadi dan yang paling kita pingin doa niku yaitu masa depan di akhirat. Nyuwun apa? Husnul khotimah ya Allah, jadikan kita sama husnul khotimah ya Allah. Ya, karena nuwun sewu ya, beberapa hari kemarin di kata segi wonten seorang kades di Pontemudi. Ya di mana Pak? Kades di Ambulu ya. Yang meninggal habis nyanyi ya. Jadi nun sewu, kita tak tahu ya, tapi kita semua perlu persiapan. Niku geblake niku nun sewu ketika nyanyi kalian sinten kalian biduan Di panggung tasnya. Sanes tiang atuh tak ambulu mriki. Naudzubillah min dari. Jadi pas nyanyi kades usia paling ya sekitar 50-60 paling saja. Pas nyanyi langsung geblak. Dan pada waktu proses dibawa ke rumah sakit meninggal. Nah, lek disuting malaikat, isin no mboten ngoten. Nah, lek kita disuruh milih meninggalin pas manggung, napa pas teng musala ngeten iki, pas ngaji. Milih pas manggung napa teng Madinah Mekah. Amin. Cek seneng iki ketemu. Masyaallah panjenengan katose keuangan nek Mekah Madinah iki. Apa ya ono kali warga sing nate mawon kepengin malih ya. Masyaallah. Karep yo anti karep nggih. Mungkin dibukakan pondoknya insyaallah ya. Amin. Ini saya itu disebut Madinah maka pengen pol. Masyaallah. Bahkan makam Baqi niku adalah makam yang Masya Allah barokah, tidak pernah penuh. Jadi makam Baqi niku tidak pernah penuh. Wonten sing pecah seluruh dunia makam kan itu, makam kan itu, mboten nanti penuh. Itu kan logikanya kan aneh ini. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya, yang meninggal di situ masuk surganya Allah. Itulah kali makamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makamnya sederhana banget, tapi insyaallah termasuk banyak ahli surga di situ. Ada putrinya Nabi Fatimah, masyaallah. Ada sahabat-sahabat yang jelas jaminannya masuk surga, adem. Ya. Dan insyaallah boten singgung, boten medeni. Ya. Kan wonten kuburan sing medeni ya. Kate gue merinding. Gak sida gue. Jadi ngoten. Ya. Jadi usahakan di dalam berdoa kepada Allah niku kita minta jangan lupa husnul khotimah. Kemudian selanjutnya dari Abdullah ya, berkata, aku pernah sholat dan kala itu Abu Bakar dan Umar bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku duduk, aku mulai doaku dengan memuji Allah lalu bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku berdoa untuk diriku sendiri. Ya, kemudian Nabi bersabda, mintalah engkau akan diberi. Mintalah engkau akan diberi. Jadi jaluk engkau akan diberi, mintalah engkau akan diberi. Jadi meyakinkan bahwasanya minta kepada Allah akan diberi. Misalnya kita ya Allah, mugi-mugi minggu ini saged makan sate. Lek tasik dereng diberi sate kemudian diparingi onde-onde getasan,
Mboten napa-napa niku yang terbaik. Karena apa yang kita minta belum tentu kebutuhan kita. Wis darah tinggi njaluke sate misalnya. Arep makan aduh. Ya saestu. Anak kita daftar kuliah misalnya njaluk jurusan misalnya teknik, misalnya kedokteran. Kok nanti tidak mau jurusan ini ya? Mungkin ada skenario Allah yang lain. Jadi kita niku diwajibkan berdoa, Allah yang memutuskan doa kita yang terbaik itu yang mana. Termau. Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sesungguhnya doa itu diam di antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dungo itu saged naik ke atas ketika bersolawat. Lek tidak dikabulkan di dunia, ya itu pasti akan dikabulkan di akhirat. Jadi ngoten. Kemudian napa malih? Kali ngangkat tangan saged. Kemudian tawasul dalam berdoa. Nah, tawasul ini berupa apa? Tawasul dengan menyebut nama dan sifat Allah. Seperti ya Rabbi, ya Hayyu, ya Qayyum. Ya, jadi sakit ngoten. Kemudian juga tawasul dengan amal soleh yang terbaik. Misalnya kita pernah menolong seseorang yang lagi dalam perjalanan. Ketika membantu seorang yang lagi sakit ke rumah sakit, ya Allah, kula sampun nulungi tiyang niku sampai rumah sakit telas kata kula, ya Allah, kabulkanlah doaku ya Allah. Boten napa-napa. Asal tawasul niku boten dituduhaken kali tiang-tiang yo. Nggih, pengumuman. Nah, boten misalnya. Jadi berdoa kali Allah, sebutkan amal kebaikan kita. Ya Allah, kula sampun sedekah ya Allah, tapi sakniki kula boten gadah napa-napa ya Allah. Berilah saya rezeki yang barokah ya Allah. Boten saged. Tawasul dengan perantara doa orang soleh yang masih hidup. Mas soleh, tolong doakan kula nggih mugi-mugi. Nah, mboten napa-napa. Ya, kepada orang soleh. Kepada orang sakit pun juga kita dianjurkan minta doa. Nggih. Jadi ngoten nggih, tasih. Nggih insyaallah bersambung, mugi-mugi doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak kudu kita masuk surga bersama kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahil jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum darajat wa dha'if lahum hasanat wa kaffir 'anhum sayyi'at wa adkhilhum jannata ma'al aba'i wal ummahati ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji' ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi.